dokumen-dokumen ataupun surat-surat apa saja yang diperlukan oleh sebuah usaha jasa boga ataupun catering. Hai guys, sudah subscribe channel Selina belum? Belum? Subscribe sekarang ya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sebelumnya saya akan sharing salah satu langkah yang dilakukan dalam upaya mengembangkan usaha catering. Seiring berjalannya waktu, saya mulai termotivasi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan catering. Di antaranya saya mengikuti pelatihan catering Demono, pimpinan Ibu Profesor Dr. Hajah Dewi Motik Pramono yang berlokasi di Salemba. Kemudian saya juga mengikuti kegiatan pelatihan masakan catering di Lembaga Wanita Patra Simpruk. Ketika itu pematerinya Ibu Yoga. Alhamdulillah saya banyak mendapatkan ilmu dan resep-resep masakan catering dari beliau. Nah, ini sertifikat pelatihan saya di Demono ya. Ini fotokopinya karena aslinya saya frame di kantor. Lalu dari Demono pun juga mendapatkan sertifikat like sanitasi hygiene ya, sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan dari Departemen Kesehatan. Kemudian juga mendapatkan sertifikat dari Departemen Tenaga Kerja. Nah, kalau ini fotokopinya juga karena aslinya dipajang di kantor. Surat-surat atau dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam usaha catering, terutama kalau kita mau mengajukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ya. Nah, diantaranya tentunya catering kita harus berbadan hukum dulu, atau perusahaan kita harus berbadan hukum dulu yang ditandai dengan akte notaris ya, seperti ini akte notaris perusahaan ya, saya berupa CV ya. Lalu setelah akte notaris harus punya izin ini ya, tanda daftar usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi SIUP atau surat izin usaha catering itu seperti ini. Jadi lebih spesifik lagi ya. Kemudian juga harus memiliki surat ini, tanda daftar usaha pariwisata, tanda daftar kantin atau kafetaria. Kemudian sebuah usaha catering juga harus punya NPWP ya, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak Pratama seperti ini ya. Lalu ada kartunya juga ya. Usaha catering juga harus memiliki surat izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan, terutama jika lokasi usahanya itu berada di komplek perumahan ya. Jadi harus memiliki surat izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan ya, karena kan catering ini banyak sekali limbah yang dihasilkan. Jadi dapur catering ataupun tempat usaha catering harus memiliki tempat penyerapan limbah tersendiri ya. Kemudian sebuah usaha catering juga harus punya izin domisili ya. Jadi izin domisili ini dikeluarkan oleh kecamatan setempat. Sebuah usaha catering juga harus memiliki surat ini, yaitu tanda daftar perusahaan atau TDP ya. Nah, seperti ini. Untuk perusahaan catering wajib hukumnya memiliki ini, yaitu sertifikat like hygiene sanitasi jasa boga yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Sertifikat ini ada beberapa tingkatan.
tentunya nanti yang menentukan oleh tim survei Dinas Kesehatan ya, apakah termasuk kategori A1, A2 atau A3. Nah, kalau saya sudah terkategori di A3. Sertifikat A3 ini diberikan kepada perusahaan jasa boga yang sudah memenuhi syarat baik dari persyaratan dapur, akomodasi dan fasilitas lainnya, juga kapasitas kemampuan perusahaan jasa boga itu dapat mengerjakan tugasnya sampai seberapa banyak. Nah, sertifikat A3 ini diberikan kepada perusahaan jasa boga yang sudah dapat mengerjakan 1000 porsi lebih. Kemudian juga usaha catering sebaiknya memiliki sertifikat ini, yaitu sertifikat APJI. APJI itu merupakan Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia. Jadi catering saya pun terdaftar sebagai anggota APJI. Yang tidak kalah pentingnya, usaha jasa boga pun harus memiliki ini, yaitu sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sahabat YouTube, itu tadi sharing saya tentang dokumen-dokumen ataupun surat-surat apa saja yang diperlukan oleh sebuah usaha jasa boga ataupun catering. Semoga dapat menginspirasi untuk sahabat YouTube yang ingin membuka usaha catering ataupun usaha jasa boga lainnya ya. Dukung terus saya dengan cara subscribe, like, dislike, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya ya. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum.